Kan udah gue bilang ke lu semua, kalau misalnya lu tinggal di Indonesia, nggak ada tuh sehari berita yang bener-bener bikin lu enjoy, bikin lu chills gitu kayak orang-orang yang sering banget nyanyi lagu senja. Tidak ada. Di setiap harinya kalian akan emosi. Apalagi kalau misalkan lu buat konten-konten kayak gini. Gue jadi kepikiran gimana pusingnya Andri dan kawan-kawan gitu kan. Karena ini gue juga baru mulai kan buat ngopi, kita bahas bareng-bareng, buka ruang diskusi gitu. Baru juga kemarin gue protes tuh. Bisa gak sih sehari itu kita nggak ngerasain berita yang kayak kentut. Tiba-tiba lewat nih di tel gue postingan Foxit yang ngasih tahu kalau misalkan ada terdakwa kasus korupsi timah 300 triliun yang katanya cuma kena denda 5.000 rupiah. Goceng. itu itu hukuman lebih murah dibandingin ketoprak deket rumah gue anjir. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Karena gue ngeliatnya cuma dari Foxit, jadi gue pengen cari tahu dulu cerita lengkapnya kayak gimana. Gue coba buat cari berita-berita atau referensi-referensi yang emang menceritakan ini semua. Dan gue di sini bakalan coba buat nyeritain ke lu semua via video ngopi. Jadi selamat datang di ngobrolin perusahaan Indonesia, dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian tidak makan dengan uang hasil korupsi. Apalagi korupsi timah gitu ya. Dan kita dapat kabar langsung dari dunia korupsi Indonesia, di mana ada seseorang yang bernama Bapak Tony Tamsil. Nah, Tony Tamsil inilah yang disebut-sebut di postingan Foxit kalau misalkan beliau kena vonis 3 tahun penjara dan juga denda 5.000 rupiah gara-gara kena kasus korupsi yang merugikan negara sampai 300 triliun. Gara-gara judul dan juga postingan itu, banyak banget orang-orang yang mengira kalau misalkan Tony Tamsil ini adalah dalang atau koruptor utama gitu men di balik ruginya negara Indonesia dalam usaha timah ini. Padahal beliau itu kalau misalnya gue baca berita lengkapnya gitu ya di Kumparan atau di portal berita yang lain, beliau itu sebenarnya saksi. Tapi kena yang namanya obstruction of justice. Jadi seolah-olah beliau itu menghalangi proses penyidikan dari Kejaksaan Agung. Yang mana lu bisa lihat full story-nya gitu ya. Ini gue bacain prosesnya kenapa dia bisa kena hukuman. Yang pertama, beliau menyembunyikan dokumen katanya. Yang kedua, menggembok rumah dan juga toko yang bakal digeledah sama penyidik. Yang ketiga, merusak handphone untuk dicari tahu siapa sebenarnya dalang utama. Dan yang keempat adalah memberikan keterangan yang bohong. Nah, gara-gara alasan-alasan tersebut lah akhirnya Bapak Tony Tamsil terkena hukuman yang tadi gue udah sebutin, denda 5.000 dan juga divonis 3 tahun penjara. Tapi orang-orang langsung membuat kesimpulan kalau misalnya beliau itu dalang utamanya, padahal mah bukan. Nah, lu bakal lebih kaget lagi soalnya kalau misalnya gue baca beritanya, kuasa hukum dari Pak Tony sendiri pengen minta banding juga untuk mengurangi hukumannya gara-gara ya ada beberapa hakim yang katanya melihat kalau misalkan Bapak Tony ini tidak bersalah karena hanya menjadi saksi. Kayak gitu. Pendapat lo kayak gimana? Nah, ini menarik menurut gue. Soalnya kalau misalnya gue lihat setiap responnya dari orang-orang di media sosial yang ngomentarin ini juga, mereka membanding-bandingin sama kasus-kasus yang lain. Mereka sebenarnya nggak peduli apakah beliau itu saksi atau beliau itu benar-benar yang korupsi gitu ya. Yang jadi concern dari kita semua sebenarnya, dan gue juga setuju, itu sebenarnya ke hukumnya sendiri harus ditegakkan setinggi-tingginya. Soalnya kalau misalnya gue baca beritanya, sebenarnya Kejaksaan Agung gitu atau yang menuntut itu pengen dia kena hukuman 3,6 tahun dan juga denda 200 juta. Tapi pada akhirnya beliau cuman kena 3 tahun penjara dan juga divonis dengan denda 5.000 rupiah aja. Banyak orang yang merasa itu tidak fair. Soalnya pasti dibanding-bandingin sama kasus-kasus yang lain kan. Kayak kasus yang lagi rame itu di tahun 2015 atau 2018, gue lupa. Kasusnya Bu Asyani yang dia nyolong singkong. Sampai pada akhirnya hakimnya tuh kasihan, terus iuran ke setiap saksi yang ada di persidangan biar bayar dendanya. Tetep aja gitu, kalau nggak salah tuh Bu Asyani harus tetap bayar 5.000 rupiah gitu di ceritanya. Yang mana itu denda tetap lebih banyak dibandingin denda korupsi timah yang sampai 300 triliun goblok. Itu lucu banget. Tapi sekedar fakta aja ya, itu sebenarnya ceritanya keliru anjir, ceritanya hoax anjir. Bukan, Bu Asyani sebenarnya bukan dikenain hukuman gara-gara maling singkong, tapi dia ngambil kayu dari perhutani. Terus kena dendanya 1 juta rupiah gara-gara terbukti ada kayu-kayu di rumahnya gitu, dari pohon-pohon yang ada di kawasan perhutani. Yang mana secara ironisnya adalah meskipun itu fakta sebenarnya, tetap aja kayu dan juga timah sama-sama produk yang ada di bentang alam Indonesia. Dua-duanya tuh sama-sama kena kasus kerugian negara gitu. Yang satu kenanya 4 juta nih Bu Asyani kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan yang timah nih 300 triliun. Yang satu kena denda 1 jutaan ya. Kalau nggak salah tuh di vonisnya jadinya 1 jutaan kalau misalnya Bu Asyani. Sementara yang lain itu 5.000 rupiah meskipun cuma jadi saksi ya, balik lagi. Nah, pendapat lo kayak gimana, bro? Menarik kan? Ya, gue pun begitu. Soalnya gue sendiri kesel waktu gue ngeliat judulnya kayak apa?
300 triliun anjir. Ini banyak banget orang-orang juga yang keliru gitu ya. Soalnya banyak yang menganggap kalau misalnya 300 triliun ini benar-benar kas negara yang digondol sama mereka-mereka yang lagi kena korupsi, padahal kagak. 300 triliun ini tadi yang udah gue sebutin maksudnya adalah total kerugian yang emang dirasakan sama negara kita Indonesia gitu. Karena kerusakan emang terjadi gara-gara proses yang ada di PT Timah sendiri. Nah, kalau misalnya emang pengen lihat kerusakan kayak gimana, lu bisa cek video-videonya Watchdog dokumenter kalau nggak salah. Di sana mereka bener-bener nge-expose bahkan dari udara gitu gimana kerusakan yang terjadi di area pertambangan dan segala macam. Kayak gitu, coy. Intinya ya kita harus berhati-hati kalau misalnya ngeliat berita apalagi dari fans page kayak Foxy dan segala macam. Kalau misalnya emang mereka nggak bisa menampilkan link berita aslinya, kita sendiri cari tahu lah. Takutnya orang-orang tuh keliru kayak tadi aja gue sebutin. Gara-gara postingan yang ada di Foxit, kita sendiri mengira kalau misalkan beliau inilah Tony Tamsin inilah yang emang bener-bener dalang di balik kasus korupsi. Padahal mah bukan, dia cuma saksi sebenarnya, makanya kena. Nah, berita ini banyak banget dari di tanggal 2 sampai 3 September 2024. Nah, yang anehnya adalah ketika gue baca beritanya, ini sebenarnya hasil pengadilan udah ada di tanggal 29 Agustus 2024. Sebagai orang yang punya rasa curiosity yang tinggi, gue penasaran nih kenapa beritanya nggak langsung di-up di tanggal 29 Agustus juga gitu. Kenapa emang butuh 3 sampai 4 hari dulu baru dirilis beritanya? Penasaran gue. Cuman ya itu cuman sekedar hal yang nggak penting gitu yang ada dalam pikiran gue. Yang jelas betul semua juga yang nggak tahu ini salah satu proses lanjutan dari kasus korupsi Timah yang sempat ramai juga kemarin gara-gara nyeret nama-nama besar kayak suami dari artis Indonesia yang terkenal namanya Sandra Dewi kalau nggak salah, suami namanya Harvey Mois. Dan yang lebih lucunya lagi adalah yang gue inget-inget sampai sekarang tuh Sandra Dewi juga pernah di ini kan diperiksa juga kan, tapi waktu didatengin sama reporter bukannya panik, bukannya minta maaf, tapi malah gitu. Kayak artis-artis Korea itu lucu banget coy. Yang jelas gimana pendapat lo? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalnya lu semua emosi sama berita kayak gini, sama gue juga coy. Cuma jelas kalau misalnya semua pengen tahu opini gue ya tentu saja ya. Opini gue sama kayak lu semua. Gue juga kesal ketika gue baca beritanya. Soalnya menurut gue ya hukum kita udah ada di dalam tahap banyak banget yang tidak percaya gitu. Bahkan gak cuman penegak hukum doang gitu ya, tapi instansi-instansi juga yang harusnya melindungi kita gitu, mengayomi kita, tapi banyak banget orang-orang yang ngerasa kalau misalkan mereka justru cuma jadi alat dari kekuasaan dan segala macam. Semoga mereka-mereka emang ditempatkan di posisi yang krusial, yang selalu dilihat sama orang-orang gitu, diberikan hidayah dan juga diberikan petunjuk. Soalnya kita harus sama-sama tahu gitu ya, dunia ini bukan satu-satunya tempat yang bakal kita tempati, tapi juga akhirat. Dan akhirat itu menjadi pengadilan tertinggi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Berat banget ya. Gue bakal menutup ngopi pada kesempatan kayak ini dengan sabda Rasulullah. Soalnya ini menarik banget. Hakim ini salah satu profesi yang yang berat gitu. Soalnya langsung diucapkan dari lisannya Rasulullah. Beliau mengatakan kalau misalkan seorang hakim itu ada 3 macam ya. Yang pertama seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, yang tentu saja beliau nanti bakal masuk surga. Yang kedua adalah seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, ia masuk neraka. Dan kemudian ada seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun masuk neraka. Jadi ada 3 jenis. 2 bakal masuk neraka, 1 yang tetap bakal masuk surga. Jadi buset, ngeribet diceramain sama YouTuber Yeping aja. Cuman gua nggak kepikiran sih bakal ditonton sama mereka gitu. Yang jelas yang terbaik buat mereka. Semoga kita semua bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari instansi-instansi terkait gitu ya, yang ngomongin soal hukum dan juga memberikan hukuman kepada orang-orang yang bermasalah. Seperti itu aja ngopi pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak udah nontonin. Kita bakal ketemu lagi di another berita-berita yang membuat kita emosi. Semoga tidak emosi ya. Soalnya kemarin-kemarin tuh sempet tuh ada satu berita yang keren banget. Ada guru yang pasang internet sendiri, banyakin berita kayak gitulah. Biar kita semakin termotivasi untuk membantu negara gitu ya. Cuman ya nggak tau lah, kita lihat ke depannya nanti. Panjang umur buat kita semua, semoga kita diberikan kesehatan. Kalau misalnya lu semua suka sama videonya, jangan lupa buat like. Dan kalau misalnya lu emang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu aja dari gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa.